Ibnu Abbas juga menceritakan bagaimana awal mula terjadinya kesyirikan yang menimpa pada kaumnya. Pada awalnya berhala-berhala ini atau patung-patung ini adalah nama-nama dari orang-orang yang soleh di waktu itu. Mereka adalah Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Semua ini adalah orang-orang soleh di waktu itu. Ketika mereka meninggal dunia, maka setan membisiki kepada kaumnya. Setan menjadikan ini kesempatan emas untuk memasukkan kesyirikan kepada manusia. Selama 10 abad lamanya mereka tidak mampu, tidak bisa memasukkan kesesatan yang bernama kesyirikan ini kepada umat manusia. Disinilah kesempatannya. Mulai setan membisikkan kepada kaum, buatlah patung-patung, di tempat di mana mereka biasa duduk-duduk. Beri nama patung-patung itu dengan nama-nama mereka. Tujuannya apa? Bukan untuk diibadahi, bukan untuk disembah, tapi agar kita mengingat jasa-jasa mereka, agar kita bisa meneladani mereka, agar kita bisa ingat ilmu-ilmu mereka. Panjang gambar-gambarnya, patung-patungnya di tempat-tempat atau di majelis-majelis mereka itu. Maka mereka pun melakukannya. Dan betul tidak ada yang menyembahnya, tidak ada yang mengibadahinya, tidak ada. Tetapi ketika generasi pertama yang membuatnya itu habis, sudah pada meninggal dunia, ilmu pun sudah mulai hilang terkait dengan awal mula kenapa mereka membuat patung-patung itu. Barulah generasi baru berganti generasi baru, berganti generasi baru, disembahlah patung-patung itu. Dan kata Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, kuburan-kuburan mereka pun itu sudah mulai dilakukan yang namanya tawaf, iktikaf di sana, kemudian tawaf, mengusap-ngusap, mencium kuburan-kuburannya, kemudian berdoa di sisi kuburan-kuburan mereka itu. Sudah mulai dilakukan. Dan ini adalah pintu kesyirikan ini. Ini awal dari penyembahan kepada berhala itu. Karena itu Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Nabi nggak ingin kuburannya itu sebagaimana para nabi sebelumnya dijadikan wathanan, sembahan. Perhatikan pada apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini, terkait bagaimana strategi setan dalam menyesatkan kaumnya. Prosesnya dilakukan secara bertahap, halus, tidak langsung mereka disuruh untuk menyembah berhala, tetapi bertahap. Dimulai dari sebagai kenang-kenangan, pengingat, lalu mulai bergenerasi sabar itu setan dalam menyesatkan manusia itu sampai mereka terjerembab ke dalam yang namanya kesyirikan.